dengan lancar dan tidak terjadi hujan. Mulai dalam hati, mulai. Terima kasih semuanya. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai materi, saya akan absen dulu satu persatu. Tadi absen. Abdul Rahman hadir. Adila Chandra, Aning Dianti, Alfandi, Anissa, Azkia, Bunga, Kristiana, Deren Rifanka, Eda, Pati, Ferdi, Kiana, Rizda, LPD, Marsha, Muhammad Efat, Muhammad Syahid, Muhammad Fajar, Muhammad Kahfi, Muhammad Jaki, Mutiara Supartika, Nagita Sabrina, Najiba, Raditya, Rahma, Raja Gusti, Raya, Rizky Bamba, Robiansa, Sakinah Hasana, Satria Adli, Abdul Marta Kusnadi, Siti Nur Aziza, Safina, Resa, Jawa, Sri Wahyuni. Terima kasih. Akan tete atau ada saya, kita akan mempelajari materi yang lanjutan minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang fenomena biosfer atau flora dan fauna. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya tentang persebaran flora dan fauna. Ada yang tahu nggak di minggu kemarin apa yang kalian dapatkan tentang materi flora dan fauna di minggu kemarin? Ya, mungkin tentang flora dan fauna. Silakan ya. Ya, silakan Deren, apa yang kamu ketahui tentang flora dan fauna? Marsha mungkin, Deren belum siap. Marsha tentang flora dan fauna. Silakan Marsha. Ya, silakan. Mengenai persoalan flora dan fauna Indonesia, lalu bermacam-macam jenis flora dan fauna di Indonesia sesuai dengan iklim tropis dan sesuai dengan wilayah-wilayah dari Indonesia. Nah, saya ingin tanya, flora fauna itu apa sih? Flora itu flora. Tapi kok ini kelas teknik ya? Kok belajarnya flora dan fauna ya? Ada yang aneh nggak? Ya, jadi kita mempelajari flora dan fauna dari mulai persebaran di Indonesia, persebaran di dunia, dan sama fauna juga persebaran di Indonesia dan persebaran di dunia. Sebelum kita memulai materi, tadi kan kita belum tahu ya apa sih yang ada di P5. Kita belajar geografi itu apa ya, di geografi itu kita nyanyi P5 juga ya. Kalian kan besok mau panen kakek, besok apa minggu depan panen kakek? Kita nyanyi dulu aja, mumpung saya lagi buka tentang profil pelajar. Lumayan ya, cuma ya biar kita fokus lah ke pembelajaran kali ini. Sama gayanya ya, sama gayanya biar yang kayak gitu-gitu nih. Saya harus di depan ya. Ayo dok, semangat.
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini lagi. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Langsung connect ke internet. Ya, udah mulai fokus kan? Ini merupakan salah satu di dalam biografi itu ada profil pelajar Pancasila. Kita tulisannya tentang ya kita harus apa ya? Saya baca lagi. Allah. Jadi kita harus apa ya? Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk kita semua. Mau dari isinya sampai kita menghirup udara, menghirup oksigen ya, mengeluarkan karbon dioksida, lalu diambil oleh apa? Oleh dedaunya, setelah itu mengeluarkan lagi karbon dioksida, oksigen bisa pergi oleh kita, sampai hewan-hewan yang kita sehari-hari bertemu itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini yang non muslim? Nah, di beberapa kelas di sana ada beberapa yang non muslim dan saya tanyakan ternyata sama, Tuhannya dia juga menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk dijaga. Ya, sebelum kita memulai materi, kalian harus melihat dulu ini capaian yang akan kita ada ya. Jadi bahasan yang akan kita bahas itu tentang nah ini. Nah ini yang satu gambar apa sih? Pemandangan. Nah ya ini semua ada di window. Ini Pemandangan danau, Pak. danau Danau ada di gunung. ya danau ada airnya ada gunungnya. Nah ini cek yang akan kita Kamu mau fotoin dari situ pakai HP ada ya. sini. Minta tolong fotoin HP ibu lagi video pakai HP dari sana. Dari sana, Pak. Oh, sama dari situ ya. Tapi kelihatan PRD-nya di sana. Nah ini CP yang akan kita Yang di apa? berikan yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa kita sebenarnya standar apa CP-nya adalah memahami biosfer dan persebaran flora dan fauna. Minggu kemarin saya sudah memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kita akan konfirmasikan di sini tentang LKPD tersebut, bagaimana kita memahami persebaran flora dan fauna di dunia maupun di Indonesia. Ininya kalian bisa menyebutkan definisi biosfer, menyebutkan persebaran flora dan fauna,
berdasarkan bioma yang dikelompokkan menjadi 7 bioma. Mungkin kalian tahu 7 biomanya apa saja? Betul atau belum? Yang pertama apa? Itu betul, hutan hujan tropis. Yang kedua, ya, yang ketiga, terus yang keempat, yang kelima, yang keenam, ya, yang pertama hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, hutan stepa, hutan taiga, dan hutan tundra. Satu lagi, ada 7 hutan mangrove atau hutan mangrove. Ya. Tujuan pembelajarannya sebenarnya sama saja. Jadi siswa mampu mendefinisikan biosfer, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri bioma, siswa mampu menyebutkan flora dan fauna pada bioma. Di sini kita akan lihat juga biosfer secara utuh ya. Jadi pengertian biosfer kemarin sudah dibahas juga. Biosfer itu berasal dari kata bio dan sphaera. Bio itu apa? Makhluk hidup. Kita termasuk makhluk hidup? Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Dan di sini dikatakan biosfer itu merupakan sistem kehidupan yang paling besar yang terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Jadi yang hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Termasuk ke dalam litosfer, hidrosfer, atmosfer itu termasuk ke dalam ketiganya. Dan itu ditemukan di permukaan bumi. Faktor penyebabnya sudah kemarin ada faktor klimatik atau iklim yang berasal dari cuaca, iklim, keadaan tanah, yaitu faktor edapik kemarin juga sudah dibahas. Lalu terus ada fisiografis atau ketinggian, dan ada faktor biotik, yaitu faktor manusia yang mengubah semuanya. Kalau ini ngaji Pak, kalau masuk ngaji Pak. Ngaji Pak, ngaji Pak, main dulu. Ngaji balik. Selanjutnya ini persebaran sarana penyebarannya. Kalau di tumbuhan misalnya angin itu kan dari biji-bijian. Kalau mungkin kalian belajar atau kimia dan lain sebagainya, biologi, misalnya biji-bijian terbawa oleh hempasan angin. Kalau aliran air, misalnya tumbuhan dan biji-bijian terbawa oleh aliran sungai. Kalau lahan, adanya gerakan spesies di daratan. Kalau manusia yang merubahnya semuanya. Nanti di LKPD juga nanti kita akan bahas, nanti LKPD disampaikan. Hambatannya, ini hambatannya yang pertama adalah faktor geografis. Jadi karena kita itu berdasarkan ketinggian atau pegunungan, sungai, dan pasir, itu merupakan para flora dan faunanya berdasarkan bentang alamnya. Lalu faktor biologis, mungkin kalian pernah hafal tentang rantai makanan. Rantai makanan itu juga termasuk faktor biologis, dan ini merupakan salah satu yang paling penting di dalam flora dan fauna, yaitu faktor edapik, di mana moluska atau cacing itu sebagai pengurai dari semuanya. Jadi kondisi tanah, penghambat penyebaran flora dan fauna antara lain adalah unsur hara. Seperti sekarang kan kita 3 bulan sudah tidak merasakan salju ya, tapi dalam bentuk air. Ya, kita udah soal Cisco, kita udah ya bagaimana lagi. Di Kota Sukabumi sekarang lagi meminta hujan, di Cilengkas lagi meminta hujan, tapi Allah belum berkehendak. Ya, kita terima saja. Walaupun saya tadi pagi juga tidak mandi karena tidak ada air. Ya, jadi tadi mandi di sekolah, ya udah ini bentukannya humor. Karena ya air itu sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nanti kita lihat di video YouTube kalau saya ada online, nanti bagaimana tidak ada air selama 1 hari, 7 hari, 1 bulan, 1 tahun, hingga nanti bagaimana bumi itu hilang dari permukaan bumi. Ini yang disebut sebagai tingkatan yang makin ke atas makin dingin, makin ke bawah makin kering. Jadi semakin tinggi garis lintangnya, maka semakin turun juga semakin di sini tingkat kekeringan yang makin tinggi. Jadi kalau di pegunungan kan semakin tinggi ketinggian, maka suhu turun 0,6 derajat Celcius. Kalau kita naik Gunung Salak itu lupa lagi ya, 2211 itu. Jadi kalau kita naik 2211, suhunya kita dari bawah 25, nanti tinggal di
kurangi aja 1 ketinggian sama dengan 1/100 dikali 0,6 derajat Celcius. Nanti ketahuan suhu di paling puncaknya itu berapa. Mungkin ibu sering jalan-jalan ke gunung, nanti juga mau main ke Gunung Perahu mungkin jalan-jalan. Kalau saya mah jalan-jalannya di gunung yang ya anehnya aja. Japanaspa, kali Japanaspa tuh. Ya belum pernah naik gunung. Ya, paling bawah itu adalah hutan-hujan tropis. Kalau yang kita lihat gunung yang sebelah sana ada 1, 2, 3, 4. Gunung Salak, Halimun, terus Gunung Gede dan Pangrango itu termasuk hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis itu kemarin juga sudah dikatakan memiliki daun yang cukup lebar dan seperti kanopi, lalu matahari tidak bisa menembus permukaan tanah di sini. Kalau ke atasnya lagi ada hutan yang hutan padang rumput. Ada di daerah mana sih padang rumput? Di Iya, rumput. Nusa Tenggara Timur. Iya, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu biasanya padang rumput. Terus ada juga ini tropis ya, daerah padang pasir juga. Hutan musim juga termasuk di wilayah tropis ya. Kalau sebelah sini ada di Yogyakarta hingga ke sebelah sana Jawa Timur ada yang disebut sebagai daerah Bangkalan atau apa di sini. Terus ada hutan ini padang rumput juga ada di sini. Lalu taiga di subarktik ini adalah hutan berdaun jarum, dan di tundra itu ada di Arktik. Tidak ada tumbuhan sama sekali, adanya cuma lumut ya deh. Lumut. Apakah pernah main ke Arktik? Saya juga belum. Terus ada juga bioma hutan, bioma gurun. Terus hutan basah yang ada di kita, karena kenapa ini merupakan daerah yang hutan basah? Karena kita itu merupakan paru-paru dunia. Dari mulai Sumatera, Kalimantan, sampai Papua, sampai ke Amazon, sampai ke Hulu, sebelah sana itu merupakan garis tropis of Cancer-nya, maka kita merupakan paru-paru dunia. Kalau kalian main ke Kalimantan, nanti juga Pak Salif mau naik ke gunung apa ya, yang Bukit Raya 2.300 berapa mdpl. Di situ kelihatan perbatasan langsung dengan negara-negara lain yang ada di Pontianak. Itu kan titik nolnya, ya titik nolnya Katulistiwa. Jadi di sana bisa melihat beberapa apa ya, beberapa hutan yang memang dilihat dari Google Earth dulu itu hijau, sekarang sudah berubah menjadi warna kuning karena sudah di illegal logging. Jadi pas jam pagi dia biasa aja untuk pertanian, tapi sore hari untuk illegal logging katanya. Saya belum di sana. Tapi kalau IKN udah jadi di sana, berarti kita membabat beberapa hektar wilayah untuk menjadikan ibu kota negara di sana. Berarti yang sulit siapa? Negara lain dan kita juga. Kan nanti pertanyaan anak cucu kita, ibu kota negara Indonesia Sidamu, kan tidak salah. Jawabannya pasti IKN. Gimana? Di langsung utama di Kalimantan. Jakarta nanti seperti apa? Ya sama seperti negara-negara tetangga, seperti mana? Malaysia pindah ibu kotanya, terus Australia pindah ibu kotanya ya di Canberra yang kan tadinya di sini, terus Amerika Serikat yang tadinya di New York pindah ke Washington DC. Ya, terus siapa lagi? Myanmar pindah ke Malaysia. Dari Yaman ke Nigeria. Terus Thailand juga sama kan, yang tadinya di Bangkok, ya di Bangkok ke Bangkok, nanti akan pindah ke provinsi lain. Karena ada 57 provinsi di Thailand, maka dia memindahkan. Kalau di kita kan ada berapa provinsi? Betul. 38 kalau tidak salah. Penamaan. Saya yang paling lama 34, ternyata udah nambah lagi. Ini contohnya nih. Nanti kita klik aja satu persatu. Kita klik bioma gurun. Nah ini. Sepanjang mata memandang, ya itu. Enggak sih dingin. Nanti ada lain ke Mekah gitu. Emang di Mekah ada gitu ya. Curah hujannya sangat rendah, air tanah cenderung asin. Evaporasi, tahu evaporasi? Ya, penguapan air lautnya lebih besar daripada curah hujan. Suhunya malam dingin, siang panas. Di kita apa di Bali?
Siang panas, malam panas. Jadi nggak ada dingin-dinginnya. Ya kalau musim hujan ya malam panas, paginya dingin. Ya doa aja cepet hujan lah, jadi nggak bisa mandi beberapa minggu. Ya ini, gambar. Nanti dikirim lah. Ada Gurun Sahara, ada di daerah Arab dan Gunung Gobi. Ini contohnya flora fauna yang di bioma gurun. Ini yang bisa hidup di sana cuma ini. Di kita apakah ada ini? Ini tangkal kalapa, salah korma ini. Apakah cocok di Indonesia? Cocok, ada di Depok. Dia main ke Depok itu. Ada yang disebut kubah emas. Di situ ada satu dia yang hidup kurma juga. Kalau ini apa? Betul, buah naga. Ya bagus kan, buahnya buah naga. Apa cocok di kita? Ya nggak tahu, saya juga aneh. Nanti daerah mana? Itu hewannya apa? Itu nyimpen air di sini. Makanya saya waktu perjalanan dari Sukabumi ke Arab Saudi itu pakai ini. Alhamdulillah. Ya kalau zaman dulu kan ini dijadikan sebagai ya, transportasi. Kalau sekarang enggak, udah pakai kereta cepat. Indonesia juga udah punya kereta cepat. Kemarin saya nyobain, alhamdulillah nggak diajak sama Pak Jokowi. Calon tentu ya. Ini hewannya. Terus ini yang selanjutnya adalah bioma basah. Kalau basah itu ya udah pasti basah sepanjang tahun. Jadi dia tidak usah terkena hujan, terkena panas, dia akan selalu menyimpan airnya di dalam stomata atau di dalamnya. Ciri-cirinya ada di sini. Satu, ini yang tadi saya katakan spesiesnya relatif, ada epifit ya, ada daun seperti kanopi, variasi suhunya kelembabannya tinggi, curah hujannya tinggi. Makanya hujan yang di atas gunung itu sering terjadi yang disebut sebagai hujan orografis. Hujan orografis. Makanya jangan kaget kalau di puncak, kalau di Gunung Salak itu sering terjadi hujan, walaupun di sini tidak hujan, kalau di sana hujan. Coba ke atas itu. Kemarin ada yang ikut pembersihan Gunung Salak di sini. Oh, Najimpa. Kalau di fotonya lihat Najimpa sama Pak Sari. Ini contohnya, langsung ke contoh aja. Karena nanti kita akan mengerjakan LHPD. Persebarannya cukup banyak sekali, ada di Afrika, Madagaskar, Indonesia, Malaysia, Australia, bagian utara, semenanjung Amerika, dan Amerika Selatan. Ini fauna. Ini floranya. Nah ini. Nah, faunanya teman-teman saya doang ini. Tuh kan pada cakep-cakep. Ya, jadi itulah. Ya, faunanya ada orangutan, ada, mohon maaf saya menyebutkan itu monyet dan simpanse. Ini primata semua, jadi wilayah itu banyak. Kalau di kita ada owa Jawa ya, di Jepang Aswa itu owa Jawa. Ada owa Jawa apa? Setiap sore di Jepang Aswa pasti tulisin. Terus ini bioma stepa. Stepa itu padang rumput biasanya, ciri-cirinya curah hujannya 250 sampai 500 mm per tahun, kemudian tidak menyimpan air, disebabkan rendahnya tingkat porositas. Porositas kalian tahu? Betul sekali. Penyerapan air ke dalam tanah berdasarkan pori-pori tanahnya tersebut. Jadi tumbuhlah beberapa jenis rumput sampai 3,5 meter. Gede banget. Saya juga ketinggiannya cuma 165, ini 3,5 meter, itu gede banget. Memiliki pohon yang khas, akasia. Ini contohnya daerah yang dimilikinya ada di Afrika, Australia, Amerika Selatan, dan Argentina. Itu gambar peta bentuk. Nah ini floranya, ini di daunnya biasanya. Hewan-hewannya ya sama kayak kerbau, singa, kanguru, berarti ada di sebelah sini juga. Semak-semak. Kalau di filmnya ya ada. Udah kita bikin ice breaking dulu gimana? Biar gak lama tuh dari jam 7
sampai jam 2, sekarang jam terakhir ya. SPG-nya gimana? Siapa yang mau SPG? Dari sisa tekiannya biasanya ya tekiannya yang tepuk yang itu kita ya gitu. Kayak yang tadi gitu ya. Gimana Teh? Mau ditunjukin dulu aja gimana? Ayo Kiana, silakan mau duduk ke depan. Biar semua. Jangan dari saya, kalau dari saya udah biasa. Mau gimana? Dari siapa? Eda, mungkin Eda. Ya kan tadi dia belajar kan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya bisa kita explain. Kalau nggak explain biar fokus lagi aja. Ada yang di sini saya juga dapat dari fasilitator saya dan pengajar pelatih saya, ada senam apa ya namanya? Biar konsentrasi, alhamdulillah jalan-jalan malam di Zoom juga duduk. Nah, ada senam otak biar kalian fokus lagi. Kalau ngomongin geografi mah nggak bakalan pernah selesai karena terus berkembang dari masa kini, dari masa lampau sampai masa sekarang. Cek si Adam kemarin dapat tidak? To the past, to the gate, to the future itu ya. Ya kunci masa lalu adalah masa sekarang, kunci masa sekarang adalah masa yang akan datang. Wah, Queen of the world, Queen of the weeks. Kita sampai jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3. Karena sejarah mah udah dicek apa? Udah disiapin. Apa sih tadi? Senang. Saya kan dia ini dari sini. Yang ini ya saya aduh usianya ini baca ya di film layangan pegas gitu. Maaf ya saya nggak pakai premium karena action saya ada di sini. Ya ikutin ya sambil berdiri ya. Ya menyenangkan. Saya pun juga nggak juga. Biasanya kalau pembelajaran udah beresin biasanya. Ya, jadi pada pembelajaran itu sebenarnya harus menyenangkan. Jadi kita sambil merem juga bagaimana kita latih kita dari jam 7 terus jam 8 istirahat sampai jam 12 sholat duhur makan kemudian itu merupakan hal yang harusnya dibiasakan. Makanya dulu kemarin waktu kata pasien saya dan bebek saya, peluklah badanmu dan berterima kasihlah pada badanmu. Terima kasih telah mengantarkan saya belajar dari rumah ke sekolah, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke sekolah.
dan masih tetap sehat sampai hari ini kan. Terima kasih badanku, terima kasih aku bisa coba sesunda mah. Aku bisa terus kagak pakai abdi di sekolah kan. Di sekolah. Dan kalau misalnya awak bisa berpikir sampai orangnya digawe aja buat tugas nih. Dan sekolah kita bukan sekolah PU ya, penuh ulangan, penuh tugas bukan. Sekolah kita mah sebenarnya mengajarkan kalian untuk bertanggung jawab di sekolah maupun di rumah anak. Saya itu di sekolah itu sebagai orang tua kalian untuk minta duit ya. Dan di rumah kalian itu beda lagi orang. Senang ya kalau kita mulut diri sendiri daripada ngomongin bahasa Indonesia pusing lupa tugas geografi highway itu merek TTS gitu teka-teki sulit, makanya kita perlu diri kita daripada perlu orang lainnya diri kita aja gitu. Terima kasih teman saya belajar itu alhamdulillah selama ini biasanya capek ya kalau kalian lihat mah dari jam 7 sampai jam 11 malam gitu. Tapi udah mulai fokus kan sekarang. Nah, kita akan kemarin kan saya udah bagi kelompok berapa kelompok sih kemarin? 4 ya. Jadi nanti kita akan duduk berdasarkan kelompoknya, lalu nanti perwakilan satu orang aja untuk mengkonfirmasikan LHPD yang kembali diberikan ke kalian. Ada dalam bentuk WA yang kemarin pimpinan ke ketua masih siapa? Pimpinan ya Kang ya kemarin udah dikirim. Akhirnya lagi LDKS ini kalian silakan satu kelompok aja nanti silakan duduk berdasarkan 2 kali duduk pindah dari sini. Silakan. Sambil saya akan tayangkan juga LHPD-nya. Kayak ini kan ya ada 3 kan, yang ini 2 halaman. Saya kasih waktu 5 menit aja buat itunya karena kalian juga mau ini kalian kan pegang siap. Saya kasih waktu 5 menit saja karena bapak kita udah mulai berjalan. Kita kan sudah membagi kelompok berdasarkan gaya belajar kalian, ada yang sama video, audio, visual, dan kinestetik. Kita udah dibagi. Biasanya kan kalau untuk laki-laki senangnya video ya, kalau untuk perempuan biasanya pengen dan di aksi nyata yang kemarin
belum ada ini ya, belum video ya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sana saya perwakilan dari kelompok 1, asalkan dari Pimpinan juga. Jadi untuk AKPD ini, pada 1, saya lihat ya, ada nama hewan, wilayahnya, ada 2 wilayah, antara wilayah Papua dan wilayah Australia. Keduanya punya hewan yang sama. Lalu ada pertanyaan, apakah ada hubungan antara fauna kedua wilayah tersebut? Jawabannya ada. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan dahulunya benua Australia atau wilayah Australia dan wilayah Papua menyatu. Dengan beberapa alasan, kedua wilayah tersebut berakhir berpisah. Hal itu menyebabkan fauna dan juga flora pada kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik yang sama. Karena sebelumnya kedua wilayah tersebut adalah satu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajarin yang tepuk jempol teh ya, yang tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Aduh. Ayo ketekan lisan, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Aduh. Ya, tadi sudah dikonfirmasi sama Teh Anissa bahwa memang betul dulunya daratan Papua dan daratan Australia itu bersatu karena berdasarkan cair, maka dari itu hewannya pasti sama. Ada kanguru, ada wallaby, ada kuskus, ada cendrawasih, ada burung kakatua, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang ada sama di sini. Nanti kita akan cek juga di sini. Nih hewan-hewannya. Nanti dikasih aja, ini tiger juga sama. Ini ruangannya benar. Nanti ada dikirim juga, bukan untuk disimpan. Ya karena sama ya, ada wallaby, ada fauna juga. Ini biasanya termasuk ke dalam hutan di rumah juga. Ada pertanyaan? Sebelum kita menyelesaikan materi, sebenarnya masih banyak materinya, cuma karena waktu dan masih banyak juga. Kalau untuk kelompok 2 mungkin bisa konfirmasi yang ini. Kelompok 2 kan hanya apa ya? Jadi ada sebuah gambar, ini gambar apa? Amatilah gambar yang dipahami masalah yang ditanyakan. Gambar ini kan gambar komodo. Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa komodo merupakan salah satu fauna endemik Indonesia, sehingga binatang ini hanya dijumpai di Indonesia. Mungkin kelompok 2 tanpa harus ke depan bisa dikonfirmasi kenapa komodo menjadi salah satu apa ya, identik khas Indonesia. Itu belum. Silakan Kang Derek. Oh beda kelompok. Ya Kang, di situ aja lagi. Komodo menjadi endemik karena isolasi geografi yang dialaminya dan tantangan ruang hidupnya di Pulau Komodo menyebabkan ia menjadi berbentuk khas. Letak geografis tepat di bawah garis khatulistiwa serta memiliki iklim tropis 2 musim menjadikan pulau-pulau Indonesia adalah salah satu habitat alami yang paling sempurna untuk kehidupan satwa-satwa liar tersebut. Ya, terima kasih. Kasih tepuk jempol dari jempol jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Ya, terima kasih Kang. Ini siapa? Jadi
Kang Ferdi sudah mengidentifikasi menurut Kang Ferdi bahwa komodo itu yang ada di Indonesia ya sampai pulaunya juga mirip banget dengan komodonya. Komodo itu merupakan hewan purba yang ada di Indonesia satu-satunya dan termasuk ke dalam The Seven Wonder atau bahasanya 7 keajaiban dunia. Dari mulai dulu kan ada Borobudur dan ini, dan nggak tahu sekarang masih termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia atau tidak. Karena ini hewannya cukup besar dan orang-orang sekarang udah mulai jalan-jalan ke daerah sini. Tapi hati-hati di sini, hewannya yang namanya hewan ya selalu buas ya, harus menggunakan tour guide kalau di sini. Dan hewan di sini katanya dulu itu pulau yang ada di bagian bawah Kalimantan dan Nusa Tenggara itu tadinya bersatu, lalu 200 juta tahun yang lalu terpecah dan jadilah Pulau Komodo. Dan ada di pembentukan bumi dari 0 sampai 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi umurnya bumi kita itu udah 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan ulang tahunnya ada di tanggal 22 April. Setiap tahun ya 20 April. Kalau 20 kan hari Kartini, habislah gelap terbitlah hujan. Kalau misalnya ini biasanya dirayakan dengan Hari Bumi Sedunia. Biasanya dirayakannya dengan penanaman pohon. Kalau di kita paling coret-coret tanda tangan, cap 5 jari. Terus ada bersih-bersih sungai, padahal nggak gitu juga ya. Terus yang kelompok selanjutnya yang ketiga, saya mau dulu ada di settingan ya. Ini ada yang ini. Nah ini habis juga pertanyaannya, apakah ada hubungannya antara yang bab kemarin tentang posisi silang antara Samudra India, Samudra Pasifik, benua Australia dan benua Asia terhadap flora dan fauna? Kelompok 3 silakan. Tentang ini ya, apa yang ada di sini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Patiana, perwakilan dari kelompok 3. Akan membacakan hubungan antara posisi silang Indonesia dengan fauna yang ada di Indonesia. Posisi silang Indonesia mempengaruhi keanekaragaman fauna dengan memungkinkan pertemuan berbagai spesies dari Asia dan Australia. Hal ini menghasilkan kekayaan hayati yang unik dan endemik. Terima kasih. Kasih tepuk cepat. Udah ya, udah 3 kelompok mempresentasikan apa yang kemarin dikirimkan oleh saya. Sebelum kita menyelesaikan materi ini, saya minta 1 sampai 2 orang. Biasanya kalau kita bertemu ada refleksi, ya kan? Biasanya suka atau orang rumah dari pembelajaran kita dari mulai saya datang joget-joget, berdoa hingga ke sekarang. Silakan Kak Ryan biasanya refleksinya. Silakan. Ya lama dong. Kak Ryan silakan. Atau siapa? Eda atau siapa? Refleksi aja ya dari mulai awal kita sampai akhir pembelajaran ini. Ayo Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama akan memberikan refleksi performa di Indonesia sangat banyak termasuk juga di dunia. Yang kedua, persebaran juga sangat luas di negara kita. Jadi kita bisa juga banyak sekali keanekaragaman hayati manfaatnya sebagai sumber pangan.
Jempol kiri, dua jempol, Ya, itu adalah refleksi dari Kak Raya. Jadi pembelajaran hari ini sebenarnya ya agak menyenangkan juga guys. Jadi pada pertemuan hari ini kita cukupkan sekian karena minggu depan kita udah masuk ke UTS. Kalian harus baca-baca ini dari yang CP kemarin. Ada lagi refleksi teh bunga udah ya? Mau ngasih refleksi udah kacu-kacu gitu? Oh enggak ya? Oh tidak. Sekarang tidak. Kayaknya saya udah mau menyelesaikan materi ternyata kacu-kacu gitu. Silakan teh. Teh bunga refleksinya aja. Yang tadi ada. Jadi Indonesia itu apa? Jadi bumi itu memiliki bioma, ada bioma gunung, bioma gurun, ada basah, ada bioma hutan ini terbagi dalam video itu hutan mangrove, hutan stepa, hutan hujan tropis, hutan sabana, hutan tiger, hutan gurun, Terima kasih. Ada yang lain kan tuh pembelajaran ini bagaimana sih? yang tadi disampaikan sama orang lain tentang komodo. Komodo itu bahwa hewan langka di dunia yang termasuk dalam keajaiban tujuh keajaiban dunia. Yang pertama sekali serta hewan purba. Lalu Apa? Lupa ya? Lupa. Kok udah terberat? Saya juga berterang dari tadi. begini sekian. Tuh udah berat. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini mendapatkan manfaat ya. Walaupun pembelajarannya hanya beberapa jam, nanti kalian juga akan baca-baca lagi. Silakan kalian mencari referensi lainnya. Jadi bukan di kelas saja, tapi di sekolah juga, di luar sekolah juga kalian mencari referensi. Karena saya tahu, saya paham bahwa F21 itu merupakan siswa yang luar biasa. Ya. Bisa diajak. Ya, sebelum kita menyelesaikan materi, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang setelah UTS dan setelah panen karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima